warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hasan Mufti selaku pemimpin perusahaan dari Caramel Group. Di mana Caramel Group terdiri dari Sekretaris Lilis Sulistiani, manajer keuangan Dwi Ayu Maharani, Kepala Produksi Yuni Yungsi, Kepala Distribusi M. Irfan Muslia, dan Kepala Pemasaran Sri Handayani. Caramel Group berjalan di bidang produksi makanan, di mana kami memproduksi makanan berupa kerupuk dan kami memberi namanya karamel, di mana karamel sendiri adalah sebuah singkatan dari kerupuk cangkang rajungan milenial. Kerupuk cangkang rajungan milenial sendiri adalah lahir dari sebuah cangkang rajungan, di mana di pesisir Cirebon sendiri cangkang rajungan itu cukup dikategorikan sebagai limbah. Dan kami di sini mencoba memproduksinya menjadi sebuah jenis makanan kerupuk yang bisa dinikmati oleh masyarakat di daerah sekitar. Halo semuanya, saya Lilis Sulistiani sebagai sekretaris dari Caramel Group. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari usaha Caramel Group ini. Yang pertama, kami melihat potensi kelautan yang sangat besar di wilayah Kabupaten Cirebon, yang mana memiliki garis pantai sepanjang 77,97 km. Di Kabupaten Cirebon juga memiliki nelayan sebanyak 17.000 dengan jumlah armada sebanyak 6.794 kapal. Hasil laut dari Kabupaten Cirebon cukup beragam, di antaranya ada ikan, udang, cumi-cumi, gurita, kerang, rajungan, dan kepiting, serta yang lainnya. Pada pendirian bisnis ini kami berfokus di daerah Gebang, yaitu salah satu daerah di Kabupaten Cirebon yang memiliki hasil kelautan yang cukup potensial. Salah satunya adalah rajungan. Rajungan adalah salah satu hasil laut yang sangat potensial di Kabupaten Cirebon. Berdasarkan data dari Dinas Perikanan setempat, pada tahun 1999, produksi rajungan di Kabupaten Cirebon sebesar 1.730 ton atau sekitar 10% dari total keseluruhan hasil kelautan di Cirebon. Itu tandanya rajungan sangat-sangat melimpah di Cirebon. Permasalahannya, rajungan itu biasanya yang dikonsumsi hanya dagingnya saja. Dan kemanakah kulit rajungan? Nah, kulit rajungan biasanya hanya menjadi limbah, yang mana dari hari ke hari semakin meresahkan warga karena merusak lingkungan sekitar, karena kulit rajungan itu cenderung mengeluarkan bau yang tidak sedap. Oleh karenanya, kelompok kami berinisiatif untuk mengubah limbah menjadi rupiah, yaitu kami mengolah cangkang rajungan untuk dijadikan makanan ringan yang bergizi dan juga enak tentunya, yaitu kami olah menjadi kerupuk dengan aneka macam rasa. Sekilas info, rajungan sendiri memiliki kandungan kalsium yang cukup besar, yaitu sebesar 19,97%, dan pemanfaatan rajungan sebagai pangan dapat menghasilkan produk pangan yang bernilai gizi. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yuni Yuningsih. Saya di sini bertugas sebagai Kepala Produksi dari PT Caramel Group, Cangkang Rajungan Millennial Group. PT Caramel Group merupakan perusahaan yang memproduksi kerupuk cangkang rajungan. Untuk memproduksi kerupuk cangkang rajungan, kami menggunakan bahan-bahan yang bagus dan berkualitas dan juga terjaga kebersihannya. Ada beberapa proses dalam pembuatan kerupuk cangkang rajungan. Yang pertama adalah proses pengeringan cangkang rajungan. Cangkang rajungan sebelumnya harus dicuci terlebih dahulu sampai bersih. Setelah bersih, kemudian cangkang rajungan akan dijemur sampai mengering. Yang kedua adalah proses penggilingan cangkang rajungan. Proses penggilingan ini dilakukan agar cangkang rajungan menjadi tepung, sehingga teksturnya bisa menjadi lebih halus dan seperti tepung pada umumnya. Yang ketiga
proses pembuatan adonan kerupuk. Semua bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan kerupuk seperti tepung cangkang rajungan, tepung tapioka atau aci, tepung terigu, bawang putih, garam, dan penyedap rasa semua diaduk hingga merata. Setelah itu diuleni sampai adonan menjadi kalis. Yang keempat, proses perebusan. Setelah adonan menjadi kalis, bentuklah adonan menjadi lonjong memanjang. Setelah itu adonan direbus hingga matang. Yang kelima adalah proses pemotongan. Setelah proses perebusan, lalu tiriskan dan tunggu sedikit sampai mengering. Setelah sedikit mengering, maka adonan dapat dipotong tipis-tipis. Yang keenam adalah proses pengeringan. Setelah kerupuk dipotong tipis-tipis, selanjutnya kerupuk akan dijemur selama 2 atau 3 hari tergantung dengan cuaca. Yang ketujuh adalah proses penggorengan. Setelah kerupuk mengering, maka kerupuk siap untuk digoreng. Gorenglah sampai kerupuk menjadi mengembang. Yang kedelapan adalah proses pengemasan. Setelah kerupuk digoreng, maka kerupuk siap untuk dikemas. Namun sebelum itu, kerupuk harus diberi bumbu terlebih dahulu sesuai dengan selera. Setelah itu, kerupuk akan dimasukkan ke dalam kemasan standing pouch. Dan kerupuk cangkang rajungan siap untuk dipasarkan. Oke, ini dia produk kerupuk cangkang rajungan yang memiliki 5 varian rasa. Ada rasa original, rasa pedas, rasa balado, rasa barbecue, dan rasa rumput laut. Oh iya teman-teman, kerupuk cangkang rajungan ini sangat cocok loh untuk jadikan cemilan. Jadi ayo sekarang tinggal beli kerupuk cangkang rajungan, hubungi nomor yang tertera pada label kemasan. Pastikan kalian merasakan sensasi dari kerupuk cangkang rajungan yang unik, enak, dan renyah. Halo teman-teman, di sini saya selaku Kepala Pemasaran akan menjelaskan terkait media apa saja yang akan kami gunakan dalam memasarkan produk. Jadi yang pertama ini media offline kami melalui toko oleh-oleh, kemudian supermarket, minimarket, dan warung, di mana warung ini kami gunakan sebagai mikro terkecil agar bisa masuk ke daerah masyarakat yang jauh dari perkotaan. Kemudian ada juga media online yang kami gunakan seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, dan Marketplace. Adapun Instagram yang sudah kami buat namanya Karamel Cirebon, teman-teman bisa langsung follow sekarang juga dan bisa dapatkan informasi tentang produk kami. Dan kabar gembira, adapun promo yang akan teman-teman temui pada saat membeli produk kami, yang pertama itu promo voucher. Jadi pada saat teman-teman membeli satu bungkus kerupuk cangkang rajungan, teman-teman akan mendapatkan satu kupon, di mana ketika kupon ini sudah menjadi 10 kupon, teman-teman bisa menukarkan kembali dengan satu bungkus kerupuk cangkang rajungan. Menarik bukan? Dan ada pun satu promo lagi yang sangat menarik teman-teman. Jadi ada promo namanya buy to get one. Ini beli 2 gratis 1, tapi ini khusus ada pada hari-hari besar saja, seperti hari kemerdekaan, hari Kartini, dan hari besar lainnya. Jadi tunggu apa lagi, ikuti IG-nya dan jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Ayu Maharani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penjualan dan keuangan. Sebelum memulai penjualan, kami menghitung terlebih dahulu titik impasnya agar perusahaan kami tidak mengalami kerugian. Titik impas di sini biasa disebut dengan BEP atau Break Even Point. BEP adalah suatu kondisi di mana penjualan dan pengeluaran sama, atau suatu kondisi di mana penjualan perusahaan cukup untuk menutupi pengeluaran perusahaan tersebut. Di sini kami sudah menghitung nilai dari BEP, di mana BEP sama dengan biaya tetap per 1 min biaya variabel per harga, di mana biaya tetap sama dengan 9.850.000, biaya variabel 732, dan harga yaitu 7.000. Dari rumus tersebut menghasilkan nilai BEP yaitu 10.944.000. Jadi, perusahaan kami akan mencapai titik impasnya setelah mencapai penjualan sebesar 10.944.000. Dengan harga jual 7.000,
maka kami harus menjual 1.563 kemasan kerupuk untuk mencapai BEP tersebut. Selanjutnya yaitu pendapatan dan pengeluaran perusahaan. Yang pertama, pendapatan usaha. Pendapatan usaha kami didapat dari penjualan kerupuk rajungan dan pendapatan lainnya. Dari penjualan kerupuk, kami menghasilkan 14 juta per bulan dan dari pendapatan lainnya yaitu 1 juta. Jadi pendapatan kami seluruhnya yaitu 15 juta. Untuk pengeluaran, perusahaan kami pengeluarannya dari yang pertama bahan baku yaitu 1.236.000, gaji dan upah yaitu 8.360.000, sewa tempat 600.000 dan lain-lainnya yaitu 500.000. Jadi total pengeluarannya yaitu 10.696.000. Dari pendapatan dan pengeluaran tersebut, kami menghasilkan pendapatan bersih usaha yaitu 4.304.000. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan. Saya di sini sebagai kepala distribusi ingin menjelaskan tentang rencana pemasaran. Nah, yang pertama di antaranya itu ada strategi pasar, yaitu ada penjualan dan distribusi. Nah, strategi pemasaran kita itu bisa menggunakan secara online dan secara offline. Secara online kita itu bisa memasarkan produk kita melalui beberapa akun sosial media seperti WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Nah, tidak hanya akun sosial media yang tadi, kita juga menggunakan marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee. Tidak hanya itu, kita juga bikin brosur atau pamflet biar semua orang pada tertarik pada produk kita. Distribusi kerupuk cakang rajungan akan ditempatkan di beberapa tempat, yaitu tempat oleh-oleh, toko, warung kecil, pasar tradisional, minimarket atau supermarket, tempat jajanan di sekitar sekolah atau kampus, dan lain sebagainya. Nah, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktu dan tempatnya. Kami mohon terima kasih. Dan apabila ada kata-kata yang salah,